Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرة المكرمين sidang jamaah salat zuhur yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita di siang hari ini. Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang merukuk, sujud, beribadah kepadanya. Semoga Allah yang Maha Agung menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah dalam ibadah hingga akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Jikalau ada di antara keluarga kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sempit Allah berikan kelapangan. Yang menuntut ilmu Allah karuniakan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya, bahkan merindukan kita umat akhir zaman. Wa inni la astaqi la ikhwani wa ahbabi. Sesungguhnya aku benar-benar rindu sama saudaraku dan kekasihku. Sahabat yang hadir bertanya, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanukum, bukankah kami juga saudaramu, ahbabukum dan kekasihmu ya Rasul? Antum ashabi, kalian sahabatku. Lantas siapa saudaramu, kekasihmu yang membuatku menangis karena mereka itu ya Rasulullah? Ikhwani wa ahbabil ladina ya'ishuna min ba'di. Saudaraku dan kekasihku itu mereka yang hidup sepeninggalku. Hum la yarawni walaki yu'minuna bi. Mereka tidak melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun merindukan aku. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk umat yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam sejarah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak selamanya tiap hari wahyu turun, tapi kadang-kadang berapa lama waktu enggak turun. Wahyu tidak turun. Wahyu turun, ada peristiwa-peristiwa yang sering disebut asbabun nuzul. Allah Rasulullah sebelum bersabda peristiwanya disebut asbabul wurud, tapi sebelum wahyu turun disebut asbabun nuzul. Selama 2 atau 3 malam Jibril tidak mau datang, sehingga kabar itu sampai kepada Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Dia menyampaikan bahwasanya, ya Muhammad, inni la arju ayakuna syaitanaka qad tarakaka. Aku berharap itu setanmu. Ummu Jamil menganggap Jibril itu setan. Setanmu sudah meninggalkanmu. Bahkan dalam sebuah riwayat Khadijah sendiri mengatakan bahwa kayaknya mungkin Tuhanmu sudah membencimu. Ini kenapa sudah 3 hari atau 3 malam Jibril tidak datang. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Khawlah yang bantuin di rumah, ya Khawlah, ma hadas fi baiti, inna Jibril alaihissalam lam ya'tini. Apa yang terjadi di rumahku wahai Khawlah? Ini sudah 3 malam Jibril tidak datang, tidak menyampaikan wahyu, enggak masuk rumahku. Maka Khawlah bersih-bersih rumah, dan ketika itu ditemukan di bawah tempat tidur Nabi ada kiri. Kiri itu anak anjing yang mati. Rupanya ini yang menjadi penyebab Jibril nggak mau masuk rumah. Sudah 3 malam. Ada
anak anjing mati. Maka Imam Malik betapapun membolehkan memelihara anjing, itu anjing jangan masuk ke rumah. Biarlah anjing itu di luar, atau untuk menjaga tanaman, menjaga hewan-hewan, tapi jangan dimasukkan rumah. Kenapa? Malaikat rahmat Jibril nggak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Ingat, yang nggak masuk malaikat rahmat. Kalau malaikat Israel tetap masuk, dia pencabut nyawa, beda tugas. Malaikat rahmat nggak masuk, malaikat Jibril nggak masuk. Nah, kemudian anjing itu dibuang sama Khawlah, bangkai anak anjing itu. Nggak lama kemudian Jibril datang dan berfirman, menurunkan wahyu, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan malam apabila sudah sunyi. Kalau kita perhatikan, malam itu kalau mau disandingkan demi malam, demi siang, bukan demi duha. Kenapa disebut duha? Padahal duha cuma bagian dari waktu siang dan cuma sementara. Imam Nawawi dalam tafsir Marahul Labid di Kasfil Quranil Majid menjelaskan, ya, duha ini waktu, li'annaha sa'ah kalamallahu Musa fiha. Ini waktu di mana Nabi Musa berkalam dengan Rabbnya berkalam dengan Nabi Musa. Wa ulqiyas saharatu fiha sujadan. Waktu duha di mana para tukang sihir sujud. Tukang sihir yang tadinya belain Fir'aun, dia berbalik beriman pada Musa, sujud di waktu duha. Dan malam itu waktu di mana Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Kalau duha sebentar, malam itu panjang. Duha waktu surur warahah, waktu senang, waktu ya nyaman-nyaman di dunia ini cuma sebentar. Sementara malam al-gham wa huwa isyarah anal humumud dunya itu adwam min sururiha. Ini menunjukkan isyarat bahwa susahnya di dunia ini lebih banyak dibanding senangnya. Ya, orang berkuliah, katakanlah kuliah dari daftar, lalu dia berkuliah tiap hari, kemudian ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, semester 1, 2, 3, 4, sampai nanti semester 8, habis skripsi berhari-hari dia nyusun. Kalau udah lulus, senangnya itu pas nih, mindahin tali toga. Sementara itu, sebentar senangnya, mindahin tali toga. Kalau seorang petani ya panen, dari nyangkul, nebar benih, nanem, nyiangin, mupuk, buangin hama, 3 bulan, panennya ya cuman sebentar. Senangnya itu sebentar. Dunia ini senangnya sebentar. Memang dunia bukan tempat senang-senang. Dunia ini tempat menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Ini sebuah isyarat. Nah, setelah Allah bersumpah demi waktu duha, demi malam kalau sudah sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Enggak benar kata Abu Jamil itu. Atau praduga Khadijah bahwa Tuhan membencimu. Enggak benar. Qala dari kata qalawa, artinya membenci sesuatu kemudian melemparkan saking bencinya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membencimu. Sebenarnya ini kalau kita yang baca, Allah nggak pernah membenci kita, Allah nggak pernah menjauh dari kita. Kita yang kadang-kadang menjauh dari Allah. Allah sangat dekat sama hambanya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, inni qarib, aku sangat dekat. Allah sangat dekat sama hambanya. Hamba itu yang suka menjauh. Nabi Adam dekat. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini hai Adam, fatakuna minadh dhalimin. Kamu nanti berbuat zalim, termasuk orang-orang yang zalim. Tapi tipu daya iblis membuat Adam dekati buah kuldi, bahkan memakannya.
Apa yang terjadi setelah berbuat dolim? Adam berbuat dolim, makan buah kuldi. Maka ketika itu Allah berfirman, alam anhakuma antilkuma syajarah, kan sudah aku katakan pada kalian berdua dari pohon itu, jangan kamu dekati pohon itu. Tadinya pohon ini jadi pohon itu. Artinya apa? Setelah Adam berbuat zalim, makan buah kuldi bersama Hawa, maka menjadi jauh dari Allah. Hambalah yang menjauh dari Allah. Tapi apakah kemudian ada jalan keluar? Ada. Allah pun mengajarkan sama Adam untuk bertaubat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima kalimat pertaubatan dari Tuhannya. Allah ajarin karena Allah sayang sama hambanya. Dan ini diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Siapapun kita yang pernah berbuat zalim, berbuat salah banyak, berkalam, berdoa dengan doa ini. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabb, kami telah berbuat zalim, kami telah menzalimi diri kami. Jika tidak Engkau ampuni dan Engkau sayangi kami, kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Jadi sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu benar-benar lebih baik daripada yang pertama. Al ahwal al atiyah, keadaan nanti dalam perjuangan dunia ini, khairul laka minal madiyah, dari perjuangan yang lalu. Di Mekah Nabi disakitin, didolimin, dilemparin batu kotoran, sujud dilemparin kotoran di kepalanya, di punggungnya dilemparin batu. Itu awal-awal. Nanti setelah pindah ke Madinah, itu orang-orang berduyun-duyun masuk Islam. Para sahabat muhajirin al-ansar membela dan membantu Nabi. Dan itu terbukti setelah Fathu Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, kau lihat manusia berbondong-bondong, bukan lagi per orang masuk Islam, tapi bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Kalau itu terjadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, memuji Tuhanmu, mohon ampunlah, innahu kana tawwaba, sungguhnya Dia Maha menerima taubat. 80 hari sebelum beliau wafat turun surat An-Nasr ini. Ada isyarah kalau sudah umurnya 60, perbanyak zikir ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih, tahmid, istighfar, taubat. Dirangkum dalam hadis Nabi, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Fasabbih subhanallah wa bihamdihi, ini wa bihamdihi astaghfirullah, istighfar, wa atubu ilaih, taubat. Ini kalimat-kalimat ini memberatkan timbangan kita, mengikis dosa-dosa kita. Subhanallah wa bihamdi, dia kalau ditimbang, timbangan itu keberatan. Kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, ringan diucapkan tapi mizan, timbangan itu keberatan. Nah itu subhanallah wa bihamdi. Lalu astaghfirullah wa atubu ilaih, itu membersihkan kita dari dosa-dosa. Kebaikannya ditambahkan, lalu keburukannya dikikis. Maka dia menjadi kalimat pemberat timbangan dan pengurang akan dosa-dosa. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik selain akhir dari perjuangan, yaitu di hari akhirat nanti. Dinawa Allah jadikan umat ini sebagai saksi atas umat yang lainnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Umat Nabi Muhammad menjadi saksi atas umat-umat yang lain. Aj'alu ummataka syuhada 'alal umam wa aj'aluka syahidan 'alal anbiya. Ku jadikan engkau Muhammad saksi atas nabi-nabi yang lain. Karena Nabi Muhammad sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Summa aj'alu dzati, lalu aku jadikan zatku, kata Allah, syahidan laka,
sebagai saksi atasmu, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi akhir di dunia ini akhir perjuangan, tapi akhir akhirat nanti Nabi Muhammad menyebutkan maqamam mahmuda. Ketika Nabi yang lain mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku, tapi ada satu Nabi yang mengatakan ummati ummati, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci surga dipercerahkan kepadanya, lalu beliau bersujud kepada Allah, memuji dengan pujian yang terindah. Ya Muhammad, is'al tukmal, isfa' tusafa, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, mintalah kamu pasti akan berikan syafaat, kamu akan diberikan izin memberikan syafaat. Ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati. Nabi Muhammad pun kemudian diperintahkan untuk membuka pintu surga. Beliau ketuk pintu surga, siapa yang datang? Muhammad. Kata penjaga pintu surga, pintu ini tidak boleh dibuka sampai engkau yang meminta. Maka Nabi Muhammad pun memberikan syafaat kepada umat, karena beliau tidak langsung masuk surga duluan, tapi nungguin umat. Dan diantara umat yang ditungguin itu adalah jamaah Masjid Asy-Syifa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Nabi sayang sama umatnya. Nabi nggak mau ada umat yang masuk neraka. Terbukti di ayat berikutnya ini dijelaskan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kelak Tuhan akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Kata Nabi, idan lan arda wa wahidun ummati finnar, kalau begitu sekali-kali aku tidak akan ridho kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Maunya Nabi Muhammad semua menjadi ahlul jannah. Imam Ja'far Shadiq menjelaskan, radiya jaddi alla yadkhulan nar muwahhidun, kakekku baru ridho kalau muwahhid, seorang yang mengesahkan Allah, yang bertauhid itu tidak masuk neraka, artinya masuk dalam surga. Baru Nabi ridho. Nabi ridho kalau semua yang bertauhid itu masuk surga. Maka jangan lepaskan kalimat la ilaha illallah. Pesan Nabi, jaddidu imanakum, perbarui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau tasbih tahmid memberatkan timbangan, istighfar mengikis dosa, la ilaha illallah selain membersihkan dosa, dia memberatkan timbangan kita, menambah kebaikan kita, mengangkat derajat kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku, man dakhala hisni amina min adabi, siapa yang masuk bentengku pasti aman dari adabku, artinya selamat dari api neraka. Perbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah dulu menemukan kamu dalam keadaan yatim, lalu Allah lindungi kamu. Lahir Nabi Muhammad yatim, 6 tahun yatim piatu, wafat maka dilindungi sama kakaknya, dipelihara kakaknya. 2 tahun kemudian kakaknya wafat, dipelihara sama Abu Talib. Abu Talib wafat, ketika itu dia menikah dengan Khadijah, hartanya habis digunakan untuk juang dakwah di jalan Allah. Khadijah wafat, hijrah, sahabat Muhajirin Ansar membela Nabi. Tidak pernah Nabi sendirian dalam perjuangannya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Dulu Nabi temukan, di mana Allah menemukan Nabi Muhammad dalam keadaan tersesat, nggak tahu apa itu iman, mal kitab walal iman, dulu nggak tahu sampai turun wahyu, Jibril menyampaikan wahyu sehingga Nabi Muhammad mengerti akan iman, dan setelah itu membenahi masyarakat Arab. Itu secara hakiki, tapi secara zahir Nabi Muhammad pernah tersesat sama kakeknya dalam perjalanan bersama kakeknya di padang pasir, kehilangan jejak. Iblis meniup pasir itu sehingga itu pasir itu merata, jalan-jalan tertutup. Nabi Muhammad hampir meninggal karena kelaparan. Maka Jibril pun segera meniup iblis sehingga terhempas dan jalan itu kelihatan tampak lagi. Nabi Muhammad bisa ketemu kakeknya. Wa wajadaka dhalan fahada, tadinya tersesat lalu mendapatkan hidayah. Itu dalam sejarah
perjalanan baginda Nabi waktu kecil. Wa wajadaka ailan faghna. Allah temukan kamu dalam keadaan ailan, fakiran, aliman, faghna. Lalu Allah kayakan kamu. Fakir Nabi Muhammad dulu, miskin, lalu Allah kayakan Nabi Muhammad. Bukan hanya kaya dengan harta, tapi faghnaka bil qanaah, mengkayakan kamu dengan qanaah. Fasarat bihalin, dengan sifat qanaah itu yastawi indakal hajar wa dhahab. Bagi Nabi sama itu antara batu dengan emas. Kenapa? Karena Allah menjamkan sifat qanaah dalam qalbu Nabi. Khina idin, saat itu sama antara emas dan batu. La tajidu fi qalbika siwa rabbak. Kamu enggak temukan dalam hatimu kecuali isinya Tuhanmu. Ma fi qalbi illallah, yang ada hanyalah Allah. Udah enggak ada lagi namanya pangkat, jabatan, harta, udah enggak ada. Enggak ada tempat di hatinya, yang ada hanyalah Allah. Maka Nabi dapat rampasan perang di antara dua gunung. Satu lembah isinya kambing semua. Datang orang Badui, datang minta, kasih, aslim, Islamlah, maka kamu akan selamat. Dikasih, dia pulang ke kampungnya. Orang-orang Badui dikasih tahu, di sana ada seorang Nabi yang tidak kikir, nggak pelit, dia dermawan. Kamu Islamlah, dikasih kambing. Satu kampung datang semua, berislam semua. Kata mereka, kami dulu masuk Islam itu karena kambing gitu. Tapi setelah ngerti Islam lebih kami cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi boleh dalam tahapan dakwah makan-makan lalu dakwah. Orang baru senang makan dulu gitu boleh. Dapat kambing baru Islam, nanti setelah itu baru belajar Islam yang benar-benar boleh. Itu nggak salah dalam tahapan dakwah. Famal yatima fala takhar, terhadap anak yatim jangan kamu bentak. Kenapa? Nabimu dulu juga yatim. Wa ammas saila fala tanhar, kepada yang minta jangan kamu bentak. Kalau memang enggak ada, katakan maaf. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin jatbaha ada. Kata-kata maaf, saya enggak ada, maaf, insya Allah lain waktu, itu lebih baik daripada kau sedekah tapi kau ikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Dia seperti dia menabur debu di atas batu licin, kena angin dan badai, hilang itu sedekahnya. Kalau dia sedekah tapi diundat-undat. Nih paling penting terakhir ini, wa amma bi nikmati rabbika fahaddis, terhadap nikmat Tuhanmu beritakanlah. Idza ataqallahu malan fal yura asara alaika. Kalau kamu itu dikasih harta, maka hendaklah ada bekas harta itu. Yang merasakan bukan hanya dirimu tapi juga orang lain. Kamu pakai kenikmatan yang Allah berikan itu sehingga ada asarnya. Enggak benar punya baju bagus, sholat pakai baju yang embre-embre. Kenapa? Ada asar nikmat Allah di situ. Kenapa kamu jadi pakai yang buruk gitu? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Wa yuhibbu ayyura asar nikmah ala abdihi. Allah senang kalau asar nikmat bekasnya itu tampak di hambanya. Pakai mobil bagus, ini nikmat dari Allah. Pakai pakaian bagus, ini nikmat dari Allah. Ya Allah, ini sebagai syukur nikmat. Maka niatkan sebagai menutup aurat, menggunakan nikmat sehingga Allah pun senang ketika melihat hambanya, senang ketika dia menikmati nikmat dari Tuhannya. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat, dan dengan itu Allah akan tambahkan nikmatnya pada kita. Termasuk nikmat jabatan, dia gunakan di jalan yang Allah ridhoi, maka Allah pun senang dan Allah akan tambahkan nikmatan itu. Marilah kita doa dan munajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami.
dosa dan salah kedua orang tua kami. Sayangi mereka, sebagaimana mereka mendidik, menyayangi kami di kala kami masih kecil ya Allah. Yang masih hidup bersama kami bahagiakan sisa umurnya, sehatkan lahir batinnya, berikan istiqamah dalam ibadah, akhir hayat yang husnul khatimah. Yang sudah tiada, lapangkan kuburnya, cahayai dengan rahmat-Mu, jadikan kuburnya taman surga-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan pada kami pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami, jadikan kami imam teladan bagi orang yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.